Malam ini kita dengan debater Kristen yang saya bilang sangat sopan dan luar biasa mengatakan dan menegaskan bahwa Tuhan Kristen tidak Maha Pencipta karena ada esensi di luar Tuhan yang menciptakan kejahatan. Alhamdulillah. Lalu kita lihat dosa. Siapa yang menciptakan dosa itu? Siapa yang berkehendak manusia itu keluar dari apa? Dari yang namanya Taman Eden atau apapun itu. Nah, pertanyaan saya tadi artinya dosa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi yaitu apa? Yang menciptakan yang namanya Tuhan, yang menegaskan bahwa dia adalah Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan dosa, lalu disalibkan. Tapi ingat, pertanyaan saya, bagaimana kalau tidak ada yang namanya dosa? Apakah Kristen itu ada atau tidak? Yang diawali oleh yang namanya iblis. Karena iblislah yang menciptakan kejahatan, iblis yang menggoda Hawa sehingga sehingga Adam tergoda, turun dosa waris, datanglah Yesus, Yesus bersembunyi yaitu menjauh dari TKP penyaliban, lalu datanglah iblis yang mempengaruhi Yudas sehingga Yesus ketahuan di mana bersembunyi, maka dia disalibkan. Coba jelaskan bagaimana konsep yang namanya harus berdosa lalu Tuhan tercipta atau Tuhan turun atau bagaimana? Itu silakan. Kalau untuk tadi sampai di situ penjelasan saya, itulah Islam, semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke. Ini ya, saya harap ini tidak menjadi berbahaya ya kalau ini diyakini oleh teman-teman yang Islam. Kenapa, teman-teman? Dengan sendirinya Bro Rasid mengatakan bahwa Tuhannya sumber dosa. Jadi tidak ada yang dapat dipersalahkan terhadap dosa seseorang karena Tuhan yang membuatnya. Lalu kalau dia yang menciptakan, Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, luar biasa. Saya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi di sini untuk saudara-saudara Kristen dengan saudara-saudara Muslim, kalian harus tahu bahwa di mana Tuhan itu Maha Pencipta. Beginilah Islam, apapun bagaimanapun kita menjelaskan, kalau yang namanya kekufuran tidak mau menerima, maka apa? Maka akan menutup diri. Itulah yang dikatakan kafir, menutup kebenaran. Makanya Al-Quran itu memperhalus. Daripada mengatakan orang non selamat, lebih baik dikatakan orang kafir. Kenapa saya mengatakan? Itu sudah diciptakan, betul. Takdir itu mutlak adanya. Tetapi bisa diubah dengan apa? Yang namanya nasib. Nasib baik dengan nasib buruk. Itu ada dua. Oke? Nah, sangat menarik ketika dikatakan bahwa Anda yang bertanya, Anda juga yang menjawab. Betul, penjelasan saya tadi itu dijelaskan oleh Adam, lalu dikatakan oleh Abraham. Itu sudah ditetapkan. Karena memang Allah yang menetapkan. Lalu Allah memberikan pilihan kepada manusia. Apakah kamu mau berpikir untuk mendengarkan setiap apa yang saya sampaikan dalam Al-Quran, atau kau menjadi orang yang kafir atau kufur? Begitu penjelasannya. Cuma ada dua. Aku menyatakan yang namanya Al-Quran. Litubayyina linnazi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran saya turunkan untuk seluruh umat manusia agar mereka mau berpikir dan berakal. Kejahatan ada, kebaikan ada. Dua-duanya diciptakan. Tergantung manusia mau pilih yang mana. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, Tuhan saya Maha Pencipta, tidak seperti Tuhannya Bang Jeki. Saya mulai mempertanyakan tentang dosa. Saya sudah menjelaskan dan terima kasih Jeki sudah menjelaskan itu. Ketika Jeki menjelaskan bahwa Allah, iya betul, saya hanya menyampaikan semua kejahatan, keburukan, apapun, semua Allah ciptakan. Tetapi ingat, konsekuensi logis ketika membela Tuhan bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan, berarti ada esensi di luar Tuhanmu yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhanmu tidak Maha Pencipta. Karena ada sesuatu di muka bumi ini tercipta, bukan Tuhan yang menciptakan. Artinya Tuhanmu tidak Maha Pencipta. Mau sampai manapun kamu mengatakan itu, Tuhanmu
tidak maha pencipta dan konsekuensi logis yang harus diterima. Karena itulah ketika berusaha membela Tuhan. Kalau saya, Jeki mau mengatakan bahwa Tuhan ini mengerikan sekali atau apapun itu, gak masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umat manusia yang namanya apa? Yang namanya akal untuk bertakwa. Bagaimana caranya bertakwa? Memakai akal. Zalikal kitabu la raiba fihil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di surah pertama, di surah kedua yang Anda baca tadi, Al-Baqarah, dijelaskan dari atas. Itu memang sudah ketetapan. Itu sudah ketetapan. Konsekuensi logis, Tuhan Anda tidak maha pencipta. Itu yang pertama, sudah pasti, sudah pasti. Terima kasih Bang Jeki untuk penjelasannya. Malam ini kita dengan debater Kristen yang saya bilang sangat sopan dan luar biasa, mengatakan dan menegaskan bahwa Tuhan Kristen tidak maha pencipta karena ada esensi di luar Tuhan yang menciptakan kejahatan. Alhamdulillah. Lalu kita lihat dosa. Siapa yang menciptakan dosa itu? Siapa yang berkehendak manusia itu keluar dari apa? Dari yang namanya Taman Eden atau apapun itu. Nah, pertanyaan saya tadi artinya dosa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi yaitu apa? Yang menciptakan yang namanya Tuhan, yang menegaskan bahwa dia adalah Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan dosa, lalu disalibkan. Tapi ingat, pertanyaan saya, bagaimana kalau tidak ada yang namanya dosa? Apakah Kristen itu ada atau tidak? Yang diawali oleh yang namanya iblis. Karena iblislah yang menciptakan kejahatan, iblis yang menggoda Hawa sehingga sehingga Adam tergoda, turun dosa waris, datanglah Yesus, Yesus bersembunyi yaitu menjauh dari TKP penyaliban, lalu datanglah iblis yang mempengaruhi Yudas sehingga Yesus ketahuan di mana bersembunyi, maka dia disalibkan. Coba jelaskan bagaimana konsep yang namanya harus berdosa lalu Tuhan tercipta atau Tuhan turun atau bagaimana? Itu silakan. Kalau untuk tadi sampai di situ penjelasan saya. Itulah Islam, semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke. Ini ya, saya harap ini tidak menjadi berbahaya ya kalau ini diyakini oleh teman-teman yang Islam. Kenapa teman-teman? Dengan sendirinya Bro Rasid mengatakan bahwa Tuhannya sumber dosa. Jadi tidak ada yang dapat dipersalahkan terhadap dosa seseorang. Karena Tuhan yang membuatnya. Lalu kalau dia yang menciptakannya, mengapa dia menghukum orang yang berdosa? Makanya saya katakan ini bagaimana? Makanya rangkaian dari rangkaian apa yang saya sampaikan itu harus dicerna dengan baik. Tapi Bro Rasid menangkapnya sebagai sebuah kebanggaan gitu. Apa bangganya kita percaya kepada Tuhan yang saya ditentukan untuk berdosa, sementara di waktu yang sama saya akan dihukum karena dosa saya. Ini aneh sekali. Ya, maka tadi teman-teman, ya, hadis yang saya sampaikan, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, kamu akan dimusnahkan. Ya. Nah, Bang Rasid, bisakah tadi ini makanya aneh banget nih. Tadi Abang mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah. Kalau takdir bisa dirubah dengan waktu yang bersamaan, pengertian takdirnya jadi hancur. Waktu dikatakan, oh takdir bisa dirubah, itu pengertian takdir utamanya langsung hancur dengan sendirinya. Karena kalau kita bilang takdir itu siapa yang menentukan? Apakah itu ditetapkan di dalam waktu yang berjalan atau ditetapkan sudah di dalam kekekalan? Ini memang level yang berbeda. Ya, ini level yang berbeda. Jadi kalau dikatakan, oh, takdir itu bisa dirubah. Ya, dengan tadi dikatakan, ya, dengan nasib baik, nasib buruk. Saya belum paham tuh apa maksudnya. Takdir itu dapat dirubah dengan nasib baik, nasib buruk. Maksudnya gimana? Ya. Dan tadi dikatakan juga, oh, takdir bisa dirubah karena ada pilihan. Kalau kita sudah ngomong takdir, bagaimana kita bisa memberlakukan pilihan? Saya tanya, apakah orang Muslim menurut Nabi Muhammad bisa menghindari zina atau tidak? Ini makanya saya katakan teman-teman sekalian bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan yang sudah menetapkan kamu untuk berdosa misalnya,
ya, untuk berdosa, dan kamu tidak mau berdosa, apakah melawan takdir untuk berdosa itu berdosa nggak? Kamu sudah ditakdirkan untuk berdosa misalnya, tapi kamu melawan takdir untuk berdosa, kira-kira berdosa atau tidak melawan takdir untuk berdosa? Ya, sekali lagi saya tanya, apakah menurut Nabi Muhammad orang bisa menghindari zina atau tidak? Atau itu sudah ditentukan dan ditetapkan, ya, untuk berbuat zina? Nah, ini nih teman-teman, tadi salah fokus dengan apa yang saya sampaikan. Ya, Bang Rasid mengatakan dosa itu telak mutlak sumbernya adalah Tuhannya Bang Rasid. Ya, maka siapa yang dapat dipersalahkan terhadap adanya dosa di muka bumi? Ya harusnya Tuhan. Itu konsekuensi logis benar-benar. Tapi dalam iman Kristen, dosa itu adalah ya sebuah akibat pelanggaran yang dilakukan. Bagaimana kita bisa terapkan? Oh, ternyata harus diciptakan dulu. Itu logical fallacy itu. Ya, bagaimana sesuatu itu harus ada dengan diciptakannya terlebih dahulu. Ini kita bicara dosa tuh konsekuensi dari apa yang dilanggar. Ya. Misalnya saya kasih contoh, pemerintah membuat undang-undang. Dengan waktu yang sama, undang-undang mengatakan pencuri penjara 3 bulan, itu aturannya. Tapi di waktu yang lain, pemerintah memaksa orang untuk mencuri. Itu aneh. Ya, itu aneh. Maka undang-undang itu dibuat, aturan itu dibuat supaya jangan mencuri. Maka kalau terjadi pencurian, bukan pencuriannya karena telah diciptakan. Itu loh. Ya, nah maka daripada itu bahwa teman-teman sekalian ya, tadi ditambahkan lagi bahwa yang tidak saya ucapkan, yaitu bahwa iblis menciptakan dosa. Bagaimana iblis menciptakan dosa? Saya tidak pernah menyatakan itu. Bahkan iblis saja berdosa. Ya, iblis saja berdosa. Dia melanggar ketetapan Allah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa iblis itu adalah menciptakan dosa. Dia berdosa. Ya, berdosa. Nah, maka di Taman Eden dia berusaha mengganggu atau menggoda manusia untuk melakukan hal yang sama. Begitu loh. Sekali lagi saya tegaskan, ya, bahwa menjadi sumber dosa, tadi Bung Rasid mengatakan, yaitu, ya, Tuhannya. Dan mengenai berzina, Bung Rasid, apakah antum bisa menghindarinya atau tidak? Ya, bisa dihindari atau tidak? Karena itu salah satu berbicara mengenai dosa. Ya, menurut Nabi Muhammad itu seperti apa? Yap, bingung saya, nggak ada jawaban. Gimana caranya saya bertanya? Pertama, tadi saya tidak mengatakan sumber dosa, Bung. Tidak ada kata-kata sumber dosa. Tetapi menciptakan iya. Apa sih dosa itu? Repotnya begini, ketika kita berbicara atau berdiskusi kepada saudara-saudara Kristen, mereka nih, saya nggak tahu. Coba deh, saudara Jeki, coba jelaskan. Tapi nggak bisa tektokan ya, karena memang saya mau tahu kapasitasnya saudara Jeki ini, apakah dia tahu apa yang namanya ciptaan, diciptakan, tahu tidak gitu. Bedanya apa itu ciptaan, lalu apa yang namanya sumber dosa, apa yang namanya sumber. Jadi bingung juga menjelaskan ciptaan itu. Nih saya jelaskan, nggak apa-apa deh, sedikit pembelajaran. Ciptaan itu sesuatu yang tadinya tidak ada bahan bakunya jadi ada. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dosa itu diciptakan oleh Allah. Ada yang namanya dosa. Siapa yang berbuat? Yaitu manusia. Kenapa manusia berbuat? Kenapa manusia berbuat? Kenapa manusia berbuat? Karena manusia memakai akal. Akalnya ini ada dua pilihan. Mau memanfaatkan yang namanya dosa yang diciptakan oleh Allah, atau kebaikan yang diciptakan oleh Allah. Jadi ada dua nih. Dosa, jangan cuma berbicara tentang dosa diciptakan. Allah juga menciptakan namanya amal baik. Beramal dalam Islam. Kalau berdosa, lawannya beramal. Nah, Islam memilih dua-dua ini. Apakah mau berakal tetap berdosa, atau yang namanya beramal. Kalau dikatakan apakah umat Nabi Muhammad ini Umat Nabi Muhammad ini bisa menghindari zina? Bisa.
Karena zina itu adalah salah satu perbuatan dosa yang diciptakan oleh Allah yang namanya dosa. Apakah bisa dihindari? Bisa sekali. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini ngapain? Orang-orang yang sabar ini menghindari zina, menghindari pencurian, menghindari kekufuran, menghindari segala sesuatu yang dapat dihindari yang berakibat dosa yang diciptakan oleh Allah. Bukan sumber dosa. Allah cuma menciptakan yang namanya akal. Akal inilah manusia pakai. Apakah mau terjerumus dengan godaan setan atau mau mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Allah menciptakan yang namanya dosa. Allah juga menjelaskan larangan yang namanya dosa. Sesimpel itu. Jadi jangan dipaksakan bahwa Allah itu sumber dosa. Nah, coba kayak begini deh. Dari tadi tidak ada pertanyaan saya. Apakah Yesus berdosa ketika dia mengatakan seperti ini? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ini berdosa apa enggak? Bukan Tuhan yang minta langsung dengan baik-baik. Dan katanya dibalikkan. Ada enggak ayatnya kalau dombanya ini udah dibalikkan? Coba dijelaskan. Ini di Matius 21 nomor 1 sampai nomor 5 atau nomor 6 nih. Coba itu dijelaskan, Matius 21. Yesus mengambil keledai orang, apakah ada ayatnya bahwa Yesus sudah mengembalikan? Pertanyaan saya, apakah ini termasuk dosa atau tidak? Mengambil keledai orang dengan cara seperti ini. Hanya untuk menggenapi nubuatan. Karena kalau pertanyaan saya tadi itu tidak ada yang terjawab, saya bingung bagaimana saya hanya fokus menjawab. Takdir itu lahir itu pasti mutlak. Kenapa takdir itu mutlak? Lahir mutlak, mati mutlak, rezeki dan kebaikan. Nasib itu nasib baik atau nasib buruk. Nasib itu mutlak yang tidak bisa diubah. Tetapi takdir itu ada dua, baik atau buruk. Apakah Anda mau menakdirkan diri Anda menjadi nasib buruk atau mau menakdirkan diri Anda mau menjadi nasib baik? Itu bedanya, namanya takdir dan nasib. Sulit saya jelaskan kalau saudara Jeki nggak paham, tapi bisalah nanti dijelaskan. Jangan terlalu kayak penyerangannya kalau kita nggak paham bahasa-bahasa. Silakan. Ya, nanti dicari lagi KBBI, ya, supaya kita bisa membedakan ciptaan. Bagaimana mungkin bisa dia pencipta sekaligus bukan sumber, ya. Nah, sekarang bahwa kita diciptakan oleh Tuhan misalnya, maka sumber kita bisa ada siapa? Nah, ini saya kira ini ada masalah yang mengenai diksi, teman-teman, ya. Nah, maka daripada itu Tuhan, saya katakan sumber, Tuhan Bang Rasid, saya katakan sebagai sumber dosa, karena dia yang menciptakan dosa. Sementara saya ulang sekali lagi, dalam iman Kristen, tadi dikatakan bahwa berarti ada sesuatu yang tidak diciptakan. Loh, bahwa dosa itu apa makhluk itu? Sorry. Ini kali ini makanya saya bilang ini makin kemana-mana ini. Apakah dosa diciptakan berarti dosa itu makhluk ya? Ya, atau itu adalah sebuah konsekuensi. Masalahnya yang saya acu dari tadi adalah bahwa Tuhannya Bung Rasid itu memang mau manusianya begitu. Tidak menjawab, saya lagi nge-save di YouTube. Nanti tolong diputar baik-baik apa yang saya katakan. Ya. Nah, jadi yang pertama bagaimana sumber sekali. Tadi penciptanya dia adalah dia, tapi sumbernya bukan dia. Itu kontradiksi namanya. Ya, di waktu yang sama dia pencipta, di waktu yang sama dia bukan sumbernya. Lah itu bagaimana ceritanya? Ya, itu dia. Nah, maka teman-teman sekalian, ya, ini masuk kepada kasus tekstual Alkitab. Dari membaca narasi itu saja,
Itu tuh kita tidak menemukan di mana dosa karena kalimatnya akan dikembalikan. Dituntut cari di mana ayat yang akan dikembalikan. Itu sudah kemana-mana, bro. Ya, sudah kemana-mana itu. Karena mengenai ayat pinjaman itu saya juga temukan banyak dalam Al-Quran. Makanya fokus kepada substansi pertanyaan saya. Mengenai zina tadi dikatakan bahwa tidak. Ya, oh bisa dihindari. Ya, nah coba teman-teman lihat apa yang dikatakan oleh di dalam sebuah riwayat ya. Teman-teman sekalian, apakah bisa dihindari atau tidak? Makanya ini maksud saya agak berbahaya kalau tadi misalnya mengatakan bisa dihindari, teman-teman. Lihat ini baik-baik. Ya. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 5774. Ya, 5774. Teman-teman cek semua. Ya, karena ya menurut saya ini agak berbahaya. Kalau kamu nggak mau berzina tapi kamu sudah ditentukan untuk berzina dan tidak bisa dihindari, ya. Sementara berzina kamu akan dihukum. Waduh. Ya, misalnya begini, Bang. Ini poin saya dari tadi itu aja. Ya, tadi antum mengatakan bahwa itu bisa dihindari. Lihat ya, teman-teman ya. Hadis Sahih Bukhari 5774. Ini saya bacakan. Ya, di sana dikatakan Nabi SAW ya mengatakan begini. Sesungguhnya ya Allah telah menetapkan. Lihat ini. Menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya perbuatan zina. Ya. Jadi setiap keturunan Adam itu dikasih dosa atau diberikan ini saya bilang ini dosa waris ini, diwariskan perbuatan zina. Ya, lihat teman-teman, lihat ini, yang pasti terjadi. Ya, pasti terjadi dan tidak mungkin. Nah, Bang Rasid saya harap perhatikan, tidak mungkin dihindari. Lalu bagaimana Bang Rasid mengatakan tadi itu bisa dihindari? Sementara sudah ditetapkan. Ya, dan pasti terjadi, tidak mungkin dihindari. Kemudian dijelaskan zinahnya mata, melihat zinahnya lisan, ucapan, zinahnya nafsu, keinginan dan berangan-angan dan kemaluanlah sebagai pembenar semuanya atau tidak. Ya, dikatakan ini tidak bisa dihindari. Lalu mengapa Abang bisa mengatakan itu bisa dihindari? Nasib dan takdir ini tadi juga, ini agak bermasalah ya teman-teman ya. Nasib itu kondisi yang sekarang mereka sedang alami. Karena akibatnya sudah ditakdirkan. Jadi bagaimana kita ngomong takdir kemudian tapi nasibnya bisa dirubah. Astaga. Ini ada diksi yang saya kira harus diperbaiki. Ya, harus dipahami lagi baik-baik teman-teman sekalian. Sementara bahwa dosa itu konsekuensi, saya sudah katakan. Ya, ini analoginya tadi saya sudah ucapkan sekali lagi. Ya, bahwa dosa itu adalah pelanggaran. Ya, pelanggaran. Jadi Tuhan dengan ketetapannya waktu orang melanggar maka dia melakukan kesalahan. Masa sudah sejak dulu-dulu saya berencana supaya kamu salah. Jadi dia mau kemana pun tidak bisa. Ya, karena dia sudah ditentukan untuk bersalah. Dan tadi sudah dikatakan dengan jujur sekali. Ya, saya katakan sumber dan penciptanya adalah Tuhannya, sama itu. Ya, maka tadi betul dibuktikan bahwa sumber belum tentu ciptaan belum tentu sumber. Itu tolong dijelaskan. Silakan. Sabar teman-teman. Ya, teman-teman, saya nggak tahu lagi nih mau kemana diskusi ini. Ya udah, gini aja. Kalau dia nggak paham, saya langsung jelaskan seperti ini. Di dunia ini ada 1 juta, ada ribuan cara manusia bisa berdosa. Di dunia ini ada ribuan cara manusia bisa melakukan dosa. Tetapi Al-Quran datang dan Rasulullah SAW datang di muka bumi ini untuk memberikan manusia jutaan cara untuk bertaubat. Paham ya? Semoga paham, sesederhana ini saya jelaskan. Oke, Tuhan menciptakan namanya dosa. Berzina, terima kasih Anda sudah menjawab. Oke, Anda sudah menjawab bahwa berzina itu tidak bisa dihindari. Betul, kalau mau dihindari bisa. Kalau mau dihindari bisa. Bisa. Tetapi apakah ada manusia? Kan begitu penjelasan pertanyaannya. Apakah ada manusia? Kalau mau dihindari bisa. Tetapi zina itu apa sih? Zina mata, zina nafsu, zina pikiran, atau apa segala macam. Itu dijelaskan.
Zina itu bukan hanya sekedar wanita laki-laki bercampur, bukan di dalam Islam. Zina itu bahkan wanita laki-laki nih memandang lekuk tubuh perempuan, itu sudah zina namanya. Itu dalam Islam. Kan dibilang kalau mau bisa. Bisa. Tetapi apakah ada orang yang bisa menghindarinya? Kan begitu. Apakah ada manusia yang bisa menghindarinya? Ya tidak ada. Tetapi kalau berusaha untuk mau mencoba, ya bisa-bisa aja. Bisa nggak menghindari? Coba aja. Kan begitu saya bilang. Nah, saya ulangi lagi. Ketika saya katakan Allah menciptakan atau manusia bisa melakukan ribuan dosa di muka bumi ini, tetapi Allah menurunkan yang namanya Al-Quran, jutaan cara untuk berbuat baik atau bertaubat. Maka taubatan itulah yang membuat manusia yang namanya mendapatkan amal. Begitu saudara. Ya, semoga Anda paham nih penjelasan mau kemana lagi Anda karena terlalu fokus gitu loh. Itu beda konteks yang tadi pertanyaan saya. Ya kalau beda konteks tolong jelaskan. Tetapi bagaimana tentang pohon ara yang tidak. Oke, saya tanya lagi. Coba bisa tidak? Apakah ketika Yesus melihat yang namanya pohon ara, dia kelaparan, Tuhan lapar, tiba-tiba dia berharap pohon ara ini berbuah, ternyata tidak berbuah. Sedangkan bukan waktunya untuk berbuah. Lalu dikutuklah pohon ara ini. Dosa nggak tuh namanya? Ya, terlalu fokus ke Islam untuk mengatakan bahaya. Iya betul. Islam itu bahaya bagi orang yang tidak mau berpikir. Maka saya sederhanakan jawaban saya ulangi selama 3 kali, yaitu manusia bisa melakukan ribuan cara berdosa, saudara Jeki. Manusia Islam bisa melakukan dosa dengan ribuan cara dosa itu. Dosa apa saja, mau dosa berzina, mencuri, apapun itu banyak sekali dosa. Tetapi Allah menciptakan atau menurunkan yang namanya Al-Quran untuk membuat manusia bagaimana caranya bertaubat. Makanya di dalam Islam itu yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah paling mencintai orang yang mau bertaubat. Allah paling mencintai orang-orang yang bertaubat. Itu di dalam Islam. Jadi kalau Anda mau memaksakan, betul. Islam hanya untuk orang-orang yang berakal. Kalau mau mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan itu sangat jahat, maka itulah yang ada dalam pikiran Anda. Tetapi Tuhan menciptakan yang namanya akal untuk menguji seorang manusia, untuk yang namanya tawadu, untuk yang namanya apa? Bersabar. Untuk yang namanya apa? Selalu berbuat yang namanya bertaubat. Sesimpel itu. Maka silahkan di Matius 21 nomor 18, karena sama sekali tidak ada jawaban yang saya dapatkan. Mulai dari Yesus yang namanya dosa-dosa semuanya diawali dengan dosa, tiba-tiba baru Tuhan ada karena dosa. Karena dosa sendiri Tuhan menebus dosa, entah Tuhan menebus dosa kepada siapa gitu. Ini nggak ada jawaban penjelasan tentang dosa dari Kristen. Tetapi terfokus kepada Islam seperti apa, ya jadinya nggak nyambung gitu loh. Saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa, saya bingung jadinya bertanya. Apakah ini dosa ketika pohon ara yang tidak bersalah dikutuk? Ini kenyataan yang tertulis. Jangan mengambil hikmah, tetapi pertanyaan saya, apakah ini dosa atau tidak? Pohon ara yang tidak tahu apa-apa dikutuk. Silakan. Ya, ya saya kira ini sudah kemana-mana teman-teman. Bung Rasid tidak mengerti substansi daripada tema ini. Maka tadi di awal secara jujur mengatakan, oh saya nggak ngerti. Ya makanya saya khawatir sebenarnya bahwa tema ini saya ajukan tema yang lain tapi tetap mau diambil. Ternyata betul bro nggak ngerti sama sekali apa tema kita dalam kesempatan ini. Yang dibahas mengenai topik-topik substansi dalam Alkitab. Justru coba dipikir baik-baik, kenapa Yesus yang manusia bisa kutuk? Yang mengutuk tuh hanya bisa Tuhan. Ya. Nah, maka teman-teman sekalian, substansi daripada pembahasan kita tadi mengenai dosa. Ya, mulai dari keledai bahwa tadi ada janji dikatakan akan dikembalikan, ya, tapi yang dituntut yang lain. Mengenai mengutuk pohon ara, bukan kayak mengutuk pohon ara hanya bisa Tuhan.
Ya, kalau itu kita balikan secara apologis bahwa ada orang-orang yang melanggar hari Sabat dikutuk menjadi kera dalam Al-Quran. Padahal ketetapan itu tidak pernah ada, even dalam Al-Quran sendiri. Misalnya Tuhan mengatakan, ya Allah Subhanahu Wa Taala berkata melanggar hari Sabat dikutuk jadi kera. Masa bisa saya bilang apakah itu dosa? Nah itu makanya tuh saya itu agak aneh sekali. Sudah cara diskusi kita udah tidak menjelaskan substansi. Lihat bagaimana logical fallacy-nya Bung Rasid. Bung Rasid mengatakan, ya, dengan gayanya yang seperti itu, supaya seolah-olah benar Bung Rasid. Tapi itu logika fallacy. Yang pertama, ada berbagai macam cara manusia untuk berdosa. Terus dibandingkan dengan apa? Tetapi Tuhan memberikan cara untuk beramal. Ini parah sekali. Kenapa? Karena kita tadi sedang tidak berbicara manusianya berbuat dosa. Tapi kita berbicara bahwa siapa yang menjadi sumber atau yang menciptakan dosa atau supaya manusia melakukannya. Kok dibandingkan ada jutaan cara manusia berdosa? Loh, manusia ini bisa berdosa karena siapa? Karena siapa dia bisa berdosa? Bukan kita bicara ada ratusan cara dibandingkan dengan Tuhan menciptakan amal. Loh, ini gimana caranya? Ya. Nah, makanya saya katakan bahwa yang menciptakan dosa adalah Tuhannya Bang Rasid. Dengan segala perbuatan, ya, tapi dia ganti dengan ada macam cara manusia bisa berbuat dosa. Itu beda maknanya. Ya, makanya tadi saya katakan ditentukan untuk berbuat dosa itu tidak lagi dibahas. Tadi saya bahas ya mengenai bahwa Adam tadi menolak untuk mengatakan ini salah saya. Ini sudah ditetapkan. Dan makan buah kuldi itu tadi dosa. Dan Adam mengatakan bahwa dia itu ditetapkan. Terus saya tekankan lagi. Terus tadi Bang Rasid juga mengatakan, ya bisa dihindari nggak? Bisa kalau mau. Sementara beliau, ya nabinya Bang Rasid mengatakan tidak bisa dihindari dan pasti terjadi. Ya, jadi kalimat saya yang mungkin baru saya ucapkan, Bang Rasid suka langsung melupakannya. Ya, lihat ini baik-baik teman-teman sekalian. Ya, menetapkan setiap anak cucu Adam bagiannya perbuatan zina pasti terjadi. Pasti terjadi. Ingat tuh baik-baik. Dan dikatakan tidak mungkin Bang Rasid. Tidak mungkin dihindari. Bisa kalau mau. Ya saya nggak tahu Bang Rasid. Ya, ada otoritas apa mengatakan bisa kalau mau. Ya. Nah ini dia teman-teman sekalian. Jadi itu bukan kalimat saya. Itu kalimat beliau. Ya, kalimat nabinya Bang Rasid. Ditetapkan. Kok ditetapkannya adalah perbuatan zina dan itu pasti terjadi. Tidak bisa dihindari Bang. Cari satu perbanding mengatakan itu bisa dihindari. Ya, tapi beliau Nabi Bang Rasid bilang tidak bisa. Ya, tidak bisa dihindari. Nah, maka nih teman-teman sekalian, kalimat saya yang sambil lalu begini, ya ditangkap dulu atau dicatat. Semua perkataan Bang Rasid itu saya catat. Jadi saya tidak komentar sembarang-sembarang. Ya, nah substansi pertanyaan saya dari tadi itu ke situ-situ saja. Ya, tidak kemana-mana. Ini nanti ke Alkitab, ke Yesus, ke keledai, itu udah kemana-mana Bung Rasid. Ya. Nah, jadi tadi sudah dipertegas teman-teman. Mungkin nanti kalau mau satu sesi lagi silakan ya. Yang menjadi pencipta dosa dan sumber dosa sudah dijelaskan. Saya kira itu substansi yang saya memang pasti terjadi dan itu tidak mungkin dihindari. Bro Rasid pasti akan ngomong begitu ya. Nah, saya kira itu puncak daripada apa yang menjadi diskusi pada malam hari ini. Dan saya mengatakan bahwa dosa dalam iman Kristen ya itu konsekuensi dari pelanggaran. Bukan makhluk itu mah. Ya, sama seperti pemerintah membuat undang-undang, tidak langsung memaksa supaya orang mencuri supaya undang-undang itu terjadi. Ya, nah itu jadi ada sebuah cara berpikir logis yang perlu sekali. Nah ini sebagai ini saja, ya, karena kalau diskusinya begitu teman-teman tuh agak repot ya, karena dari perbandingan, nah itu juga nggak proper.